Ya, selamat bergabung kembali di Inovasi Hipotenusa. Di sini kalian akan diperlihatkan teknik agar kalian bisa lebih hebat dari para pro player zaman now ya. Teknik ya, bukan mekanik. Kalau mekanik kalian harus mengejar jam tayang supaya lebih hebat dari mereka. Semakin besar jam tayang kalian, semakin hebat kalian bisa mengalahkan para pro player dari segi mekanik, termasuk chemistry terus, mabar terus, dan seterusnya. Nah, di acara kali ini kita akan lihat gimana cara menghancurkan meta Akai Hyper ya. Meta Akai Hyper yang digunakan Demon Kite ya gitu, RSG Filipina ya. Gimana cara menghancurkan gameplaynya dengan teknik ini, kita akan lihat gimana caranya. Nah, belakangan ini meta Akai itu memang sangat ini ya, apalagi dengan Martis yang di buff gitu, akan sangat sulit kita dari segi draft, mungkin kita kalah ya. Tapi kita akan lihat bagaimana cara membalikkan kondisinya dengan inovasi hipotenusa ini, dengan menghajar dulu garis hipotenusanya sehingga terjadi comeback sekalipun point kill kalah gitu. Jadi sehingga gameplay hyper meta Akai ini, meta hyper Akai ini kita hancurkan gitu. Meta Hyper Akai Demon Kite RSG Filipina ini memang kita harus hancurkan itu Demon Kite itu ya. Ya, kita percepat. Di sini kita dirusuh. Wah, di sini kita akan ketinggalan level kalau dirusuh kayak gini ya kan. Tapi kita akan lihat gimana cara pembalikan kondisinya. Apa itu hipotenusa? Bagi kalian yang belum tahu, hipotenusa adalah garis yang menghubungkan dua base antara base kita dan base musuh dengan jarak yang terdekat. Itu kuncinya di situ. Di sini kita point kill udah mulai ketinggalan karena tadi udah dirusuh, sehingga gold pun ketinggalan. Gold malah kita masih unggul ya sedikit ya. Di sini kan kita unggul karena kita gold lanernya udah menyentuh gold plate ya awalnya, tapi sekarang dibalas sepertinya tuh. Di sini kita point kill kalah, termasuk gold pun sepertinya udah mulai tersusul. Nah, dari sini emang gold line itu penting untuk kita backup, terutama oleh yang job desk-nya sebagai tank gitu ya. Kalau kita udah fokus di hipotenusa saja sebagai hyper yang bisa mempush turret gitu ya. Sebenarnya Benedetta-nya bisa juga hyper gitu, cuman ya begitulah fobia hyper lebih dari satu katanya kan. Bahkan pro player sendiri beranggapan bahwa hyper lebih satu itu akan ketinggalan gold lah, akan ketinggalan inilah level lah, padahal tidak ya, justru sebaliknya kalau tekniknya betul, ingat itu. Nah, di sini kita hajar dulu dan berhasil menghajar walaupun jadi tumbal ya. Hipotenusanya kita hajar sekalipun jadi tumbal, itu namanya bershake push. Pada video-video sebelumnya kita udah pernah jelaskan ya. Kita fokus aja hipotenusanya kita hajar. Dari sini mereka akan kewalahan sendiri sekalipun kita god lane dan exp lane kalah gitu ya. Kita fokus aja. Nah, di sini kita berhasil untuk membalas kekalahan turtle di awal. Turtle kita berhasil dapatkan, sehingga gold pun gak terlalu jauh ya, walaupun point kill udah mulai agak jauh. Di sini kita udah fokus hajar aja tengahnya. Jadi kita jangan ikut-ikutan war kayak anak kecil gitu. War itu harus bareng-bareng, rame-rame, keroyokan. Udah biarkan aja. Kita yang penting itu gimana caranya mengeksekusi turret dan base secara cepat, tepat, akurat gitu. Itu dari situ akan terjadi end yang cepat. Maksudnya kalau tekniknya bagus, sukses gitu, akan cepat menangnya. Tapi kalau tekniknya kurang tepat ya akan mati konyol dan kalah gitu ya timnya. Kita akan lihat membalikan kondisinya. Di sini hajar aja. Berhasil, kita udah berhasil satu hero, dapat juga satu turret. Nah, seperti itu. Hipotenusa itu bukan hanya di garis mid lane ya, tapi garis
di EXP Land, di God Land juga bisa terjadi hipotenusa di situ ya, bisa ada hipotenusa karena hipotenusa ini terdiri dari 6 segitiga kongruen yang nanti kita akan buatkan websitenya, penjelasannya insya Allah, atau kita buatkan softwarenya dalam bentuk kecerdasan buatan sehingga tim Indonesia ini bisa terus unggul ya dari tim Filipina. Kalau mau itu pun. Kita akan lihat di sini pembalikan keadaannya dengan penguasaan makro kita. Turret udah mulai seimbang. Di sini kita berusaha split push untuk mengalihkan perhatian dan membuyarkan konsentrasi ya. Sekalipun mereka dapat lot, tapi konsentrasi mereka buyar di sini. Karena lot itu harusnya supaya cepat mereka menang itu harusnya dibadanin, tapi di sini mereka buyar. Malah ada yang mengejar kita, ada yang ke mid lane. Nah, jadinya lotnya nanti akan sia-sia. Seperti itu ya. Nah, di sini kita hajar aja martisnya karena kita ada Logi ya. Ada backup. Tapi kalau one by one jangan, karena resikonya martis ini kan di buff. Resikonya malah kita yang di take down. Bisa jadi di belakangnya ada tim musuh lain. Nah, itulah. Nah, disinilah poin krusialnya. Di sini mereka sibuk war ya. Sementara mid laner tidak dijaga. Inilah salah satu mid lane effect, bisa langsung end kita di sini dengan teknik yang bagus tentunya ya. Seperti itulah, inilah teknik untuk menghancurkan gameplay meta Hyper Akai.